Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ija Jamrut Masbai. Saya adalah mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Keperawatan Istikes Maluku Sadat. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Dari Negeri Seribu Pulau, Suara Perawat Maluku untuk Kebijakan Bencana Indonesia. Yang terhormat Dewan Juri serta seluruh generasi keperawatan Indonesia. Saya berasal dari Maluku, negeri seribu pulau. Di sana, laut bukan sekedar pemandangan. Laut adalah jalan, laut adalah penghubung, laut adalah harapan. Tetapi saat badai datang, laut juga bisa menjadi tembok yang memisahkan manusia dari pertolongan. Di Maluku, bencana tidak selalu dimulai ketika tanah bergetar. Bencana bisa dimulai ketika kapal tidak berlayar, ketika sinyal hilang, ketika obat pasien kronis tidak sampai, ketika ibu hamil di pulau kecil menunggu rujukan. Sementara ombak lebih tinggi daripada keberanian perahu kecil. Pada saat seperti itu, masyarakat tidak bertanya, di mana kebijakan nasional? Mereka bertanya, di mana perawat? Hadirin yang saya hormati, Maluku mengajarkan kita satu hal penting. Dalam wilayah kepulauan, jarak bukan hanya angka kilometer. Jarak adalah waktu tunggu. Jarak adalah keterlambatan pertolongan. Jarak adalah risiko kematian. Karena itu, kebijakan bencana di Indonesia tidak boleh hanya dirancang dari meja kota besar. Kebijakan bencana harus mendengar suara pulau-pulau kecil, suara seram, suara buru, suara aru, suara tanimbar, suara wetar, kisar, moa, letih, dan pulau-pulau kecil yang hanya sering terlihat sebagai titik di peta. Dan di titik-titik kecil itulah perawat menjadi orang pertama yang memahami kebutuhan manusia. Perawat tahu siapa lansia yang tidak mampu berjalan ke titik evakuasi. Perawat tahu ibu hamil mana yang harus dirujuk lebih awal. Perawat tahu pasien hipertensi mana yang obatnya hampir habis. Perawat tahu anak mana yang diam bukan karena tenang tetapi karena trauma. Maka pertanyaan besar hari ini adalah, jika perawat adalah orang yang paling dekat dengan risiko, mengapa perawat belum selalu berada di meja kebijakan bencana? Inilah yang harus kita ubah. Saya menawarkan satu gagasan, Nurse Isla Policycom, sebuah pendekatan kebijakan bencana yang menetapkan perawat kepulauan sebagai penghubung antara data, masyarakat, dan keputusan. Bukan hanya perawat sebagai pelaksanaan, bukan hanya perawat sebagai tenaga posko, tetapi perawat sebagai penentu arah mitigasi di wilayah kepulauan. Dalam model ini, setiap puskesmas kepulauan harus memiliki perawat koordinator bencana. Tugasnya bukan hanya merawat korban, tetapi memetakan risiko sebelum bencana terjadi. Perawat memetakan kelompok rentan. Perawat menyusur jalur evakuasi berbasis kondisi nyata masyarakat. Perawat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bertanya di mana wilayah rawan, tetapi juga bertanya siapa manusia paling rentan di wilayah itu. Di era digital, perawat Maluku tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi. Perawat harus menjadi penerjemah teknologi menjadi keselamatan. Karena itu, transformasi perawat bukan sekedar transformasi alat. Transformasi perawat adalah transformasi posisi. Dari tenaga pelaksanaan menjadi pengabdi keputusan. Dari penerima instruksi menjadi pemberi arah. Dari penjaga posko menjadi penjaga kebijakan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, Maluku tidak meminta dikasihani, Maluku meminta didengar. Karena dari pulau-pulau kecil, kita belajar bahwa kebijakan bencana yang terlambat dapat berubah menjadi kehilangan nyawa. Kita belajar bahwa teknologi yang canggih tidak cukup jika tidak menyentuh manusia paling rentan. Kita belajar bahwa perawat tidak boleh hanya dipanggil saat korban sudah jatuh. Perawat harus dilibatkan sebelum bencana datang. Maka hari ini saya menyampaikan 3 seruan. Pertama, tempatkan perawat dalam struktur pengabdi keputusan bencana di tingkat desa, puskesmas, kabupaten, dan provinsi. Kedua, jadikan data keperawatan tentang kelompok rentan sebagai dasar utama kebijakan evakuasi di wilayah kepulauan. Ketiga, bentuk Nurse Isla Policycom di daerah kepulauan agar setiap pulau memiliki suara perawatan dalam sistem mitigasi bencana. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, dan negara kepulauan tidak bisa diselamatkan dengan kebijakan di atas semata. Kita membutuhkan kebijakan yang memahami laut, kebijakan yang memahami jarak, kebijakan yang memahami pulau-pulau kecil, dan kebijakan yang mendengar suara perawat. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Ketika ombak menutup jalan, ketika sinyal memutus kabar, ketika kapal belum tiba, masyarakat kepulauan membutuhkan keputusan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Dan di Maluku seringkali keputusan pertama itu lahir dari seorang perawat. Maka jangan biarkan suara perawat hanya terdengar di ruang perawatan. Biarkan suara perawat menggema di ruang kebijakan. Sebab dari negeri seribu pulau, kami percaya perawat bukan hanya penjaga kehidupan, tetapi penentu arah keselamatan bangsa. Terima kasih.